Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Catur Wulandari selaku dosen pengampu wawasan pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan yang ditujukan sebagai tugas akhir semester. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Teman-teman dan dosen pengampu yang saya hormati, ketika kita mendalami pelajaran mata kuliah wawasan pendidikan, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita dekonstruksi bersama. Apa sebenarnya hakikat sejati dari pendidikan itu? Seringkali masyarakat terjebak pada pandangan yang pragmatis dan reduksionis. Pendidikan hanya dianggap sebatas jalur birokratis untuk mendapatkan selembar ijazah, ruang kelas yang kaku, ataupun proses mekanis mentransfer materi dari buku teks ke catatan pelajar. Padahal itu, jika kita bedah secara mendalam, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Manusia lahir ke dunia ini sebagai makhluk yang belum selesai, yang membawa berbagai potensi yang laten. Kita memiliki dimensi individualis, dimensi sosialis, hingga dimensi moralitas dan religiusitas. Disinilah pendidikan lahir bukan sebagai paksaan dari luar, melainkan sebagai tuntutan sistematis yang menumbuh kembangkan seluruh potensi kodrat, sehingga kita mampu bertransformasi menjadi manusia yang beradab, berbudaya, dan mandiri. Untuk mewujudkan hakikat yang mulia tersebut, proses pendidikan tidak boleh berjalan secara parsial atau sepotong-potong. Pendidikan adalah sebuah sistem yang dinamis yang digerakkan oleh berbagai unsur yang saling mengikat, mulai dari interaksi antara pendidik dan peserta didik, kejelasan tujuan, kontekstualisasi materi, hingga pemanfaatan lingkungan pendidikan. Dalam wawasan pendidikan, kita mengenal konsep tripusat pendidikan, yaitu warga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dari ketiga lingkungan ini harus bergerak secara sinergis. Keluarga sebagai fondasi pertama pembentukan karakter, sekolah sebagai pusat pengembangan intelek dan keterampilan, serta masyarakat sebagai laboratorium sosial tempat menguji kemanfaatan ilmu. Jika salah satu dari pilar ini rapuh, maka pincanglah output dari pendidikan itu sendiri. Lebih lanjut, proses pendidikan yang utuh harus menyentuh seluruh aspek kemaslahatan manusia secara seimbang. Pendidikan itu tidak boleh hanya fokus menjejali aspek kognitif kita dengan hafalan rumus atau menghafal teori ilmiah demi mengejar nilai semata. Di saat yang sama, pendidikan harus mampu mengasah aspek afektif atau rasa kita melalui internalisasi nilai-nilai moral dan etika. Semua pemikiran dan rasa tersebut kemudian harus bermuara pada aspek psikomotorik berupa tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengembangkan dua kekuatan besar. Yang pertama yaitu memerdekakan nalar berpikir kita. Lalu yang kedua, memperkokoh akar karakter dan integritas dari kita. Pemahaman kita tidak boleh berhenti pada ruang lingkup teori klasik. Hari ini kita hidup di tengah realitas abad ke-21 yang bergerak sangat eksponensial, diwarnai oleh derasnya arus globalisasi dan disrupsi teknologi digital yang kian masif. Landscape dunia berubah secara radikal, begitu pula dengan tantangan pendidikannya. Di era digital seperti saat ini, informasi tidak lagi eksklusif. Ilmu pengetahuan melimpah ruah dan berada dalam genggaman tangan kita melalui internet. Oleh karena itu, tugas utama pendidikan hari ini bukan lagi sekadar mentransfer informasi, melainkan bagaimana mengajarkan cara proses informasi tersebut secara bijak. Di tengah maraknya hoaks dan penurunan daya kritis masyarakat dalam menyerap informasi, pendidikan wajib hadir sebagai kompas penunjuk arah. Pendidikan juga harus membentuk growth mindset, kecakapan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, serta menemukan keterampilan kolaboratif lintas disiplin ilmu. Oleh karena itu, sebagai bagian dari sivitas akademika,
kita harus memandang pendidikan sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang hidup. Pendidikan bukanlah menara gading yang berdiri menjulang tinggi, namun asing dan acuh terhadap realitas sosial di sekitarnya. Pendidikan itu harus peka terhadap ketimpangan, harus kritis terhadap pembatasan ruang sipil, dan harus responsif terhadap perubahan zaman. Sebagai penutup, wawasan pendidikan mengajarkan kita sebuah prinsip abadi, bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat. Menjadi manusia yang terdidik berarti menjadi individu yang adaptif terhadap masa depan, memiliki komitmen moral yang kuat, dan siap melangkah keluar menjadi agen perubahan yang membawa dampak konkret bagi kemajuan masyarakat luas. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Catur serta teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.